Barcelona akhirnya berhasil balas dendam yang sudah dinantikan para pendukungnya. Girona yang musim lalu mempermalukan Blaugrana dengan 2 kekalahan telak, kini harus menerima pembalasan dendam yang pahit. Kemenangan 4-1 di markas Girona tidak hanya berarti 3 poin penting, tetapi juga membuktikan kebangkitan Barcelona di bawah kepemimpinan pelatih baru Hansi Flick. Pertandingan ini menunjukkan betapa berbeda dan lebih berbahayanya Barcelona musim ini dibandingkan musim lalu di bawah Xavi Hernandez. Apakah ini tanda era baru Barcelona? Mungkinkah raksasa Katalan ini kembali menguasai Spanyol dan Eropa di tangan Flick? Sebelum kita masuk lebih dalam membahas taktik dan kunci kemenangan Barcelona ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video sepak bola menarik lainnya dari Starting 11 Moment. Musim 2023-2024 adalah musim yang kelam bagi Barcelona ketika berhadapan dengan Girona. Tak hanya sekali, tetapi 2 kali Barcelona harus menelan kekalahan dari tim yang secara tradisi berada di bawah mereka. Girona yang saat itu tampil sebagai salah satu kuda hitam La Liga, secara tak terduga berhasil menundukkan Barcelona dengan skor identik 4-2 di 2 pertemuan mereka. Kekalahan tersebut tidak hanya mengejutkan tetapi juga mempermalukan Barcelona di depan para penggemarnya. Di era Xavi, Barcelona masih berusaha menemukan konsistensi di lapangan, dan pertandingan melawan Girona menunjukkan berbagai kelemahan mereka. Dari taktik yang kaku hingga pertahanan yang rapuh, Barcelona tampak kehilangan identitasnya. Girona memanfaatkan momen tersebut dengan tampil agresif, mengeksploitasi kelemahan lini belakang Barcelona, dan menyulitkan tim raksasa Katalan tersebut. Ketika Xavi tidak mampu membawa stabilitas yang diperlukan, manajemen Barcelona mengambil langkah besar dengan merekrut Hansi Flick sebagai pelatih baru. Flick datang dengan reputasi gemilang setelah sukses bersama Bayern Munich, termasuk meraih treble pada 2020. Barcelona berharap Flick dapat membawa kembali kejayaan ke Camp Nou dan mengatasi masalah inkonsistensi yang dialami selama masa kepelatihan Xavi. Sejak awal musim 2024-2025, Flick telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di Barcelona. Tim ini tidak hanya meraih kemenangan demi kemenangan, tetapi juga memperlihatkan permainan yang lebih rapi, terorganisir, dan fleksibel. Dalam 5 pertandingan awal musim, Barcelona mencatat rekor sempurna dengan 5 kemenangan beruntun, mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 4 gol. Keberhasilan Flick dalam mengubah nasib Barcelona bukan hanya soal taktik, tetapi juga bagaimana ia memanfaatkan pemain yang ada. Dibandingkan Xavi yang lebih mengandalkan 1 atau 2 pemain kunci, Flick lebih fokus pada kolaborasi tim dan fleksibilitas formasi. Di bawah asuhan Flick, Barcelona bermain lebih kolektif dan tidak terlalu bergantung pada 1 pemain untuk menciptakan peluang atau mencetak gol. Dalam pertandingan melawan Girona, Flick memanfaatkan kecepatan dan kreativitas pemain-pemain muda, seperti Lamine Yamal yang menjadi bintang di laga tersebut dengan mencetak 2 gol. Yamal menunjukkan performa yang luar biasa, menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pilar penting di masa depan Barcelona. Selain Yamal, Dani Olmo dan Pedri juga turut berkontribusi dalam kemenangan ini, menunjukkan bahwa Barcelona memiliki kedalaman skuad yang mampu bersaing di berbagai kompetisi. Flick juga mampu memaksimalkan potensi pemain-pemain veteran seperti Robert Lewandowski dan Rafinha, yang meskipun tidak mencetak gol di laga tersebut, tetap memberikan ancaman besar bagi lini belakang Girona. Kombinasi pemain muda dan berpengalaman ini menciptakan keseimbangan dalam tim yang membuat Barcelona lebih sulit diprediksi dan dihadapi lawan-lawannya. Salah satu sorotan terbesar dari kemenangan ini adalah performa luar biasa dari Lamine Yamal. 11 tahun itu tampil sebagai pembeda dalam pertandingan melawan Girona dengan mencetak 2 gol krusial di babak pertama.
Yamal, yang sudah dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di Eropa, menunjukkan kematangan yang luar biasa di usia yang sangat muda. Keberhasilannya mencetak 2 gol melawan Girona menegaskan potensinya untuk menjadi bintang besar di Barcelona. Dengan kecepatan, teknik, dan kecerdasan bermain yang jarang ditemukan pada pemain seusianya, Yamal dianggap sebagai penerus Lionel Messi di Camp Nou. Namun, meski banyak yang membandingkannya dengan Messi, Yamal tetap memiliki gaya bermain yang unik dan Flick tampaknya sangat berhati-hati dalam mengelola perkembangan pemain mudanya ini. Flick sendiri memuji Yamal setelah pertandingan, tetapi juga menekankan bahwa perjalanan karirnya masih panjang. Dia pemain yang luar biasa, tetapi kita harus memberinya waktu untuk perkembangan tanpa tekanan berlebihan. Dia memiliki potensi besar, tetapi masih ada banyak yang harus dipelajari, ujar Flick dalam konferensi pers pasca pertandingan. Meski Barcelona mendominasi pertandingan, ada momen kontroversial di babak pertama ketika bek Barcelona Inigo Martinez tampak memegang bola di kotak penalti. Girona sempat mengajukan protes keras, namun setelah pemeriksaan VAR, wasit memutuskan untuk tidak memberikan penalti. Keputusan ini menjadi sorotan karena dianggap kontroversial oleh banyak pihak, meskipun pada akhirnya tidak mempengaruhi hasil pertandingan. Selain itu, Barcelona juga harus bermain dengan 10 pemain di menit-menit akhir setelah Ferran Torres menerima kartu merah akibat tackle kerasnya terhadap Yasser Asprilla. Meski demikian, Girona gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan hanya mampu mencetak 1 gol hiburan lewat Christian Stuani. Setelah pertandingan, Hansi Flick menyatakan kepuasannya atas kemenangan timnya, tetapi juga mengingatkan bahwa perjalanan musim masih panjang. Kami bermain sangat baik hari ini. Tim saya menunjukkan kualitas dan intensitas yang luar biasa sejak menit pertama. Kami memiliki banyak peluang dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol, kata Flick. Namun, Flick juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi. Ini baru 5 pertandingan dan masih banyak tantangan yang menunggu di depan. Kami harus terus fokus dan menjaga performa seperti ini jika ingin mencapai tujuan kami musim ini, ujarnya. Setelah kemenangan ini, pertanyaan besar yang masih tersisa adalah apakah Barcelona bisa mempertahankan performa ini sepanjang musim? Dengan musuh bebuyutannya, Real Madrid yang memperkuat skuadnya dengan pemain bintang seperti Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, persaingan di La Liga akan semakin ketat. Selain itu, tantangan di Liga Champions juga tidak bisa dianggap remeh, mengingat Barcelona harus bersaing dengan tim-tim elit Eropa. Tantangan utama bagi Flick adalah menjaga kebugaran pemain-pemain kuncinya dan memastikan bahwa rotasi tim berjalan dengan baik. Tim besar seperti Barcelona seringkali menghadapi masalah cedera dan kelelahan akibat jadwal yang padat. Flick harus pintar dalam mengatur waktu bermain pemainnya, terutama ketika menghadapi fase krusial di musim ini. Kemenangan besar atas Girona adalah bukti nyata bahwa Barcelona sedang berada di jalur yang benar di bawah Hansi Flick. Dengan perpaduan pemain muda berbakat dan strategi yang cemerlang, Barcelona tampak siap untuk kembali menguasai La Liga dan bersaing di Eropa. Namun tantangan yang lebih besar masih menanti, dan hanya waktu yang akan membuktikan apakah Barcelona benar-benar bisa mengembalikan kejayaan mereka di bawah Flick. Bagaimana menurut Anda? Apakah Barcelona akan kembali menguasai Spanyol dan Eropa? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.